Halo, jumpa lagi dengan channel Robert Acosta. Pada kali ini kita akan belajar pada aplikasi SIM PKB tentang pengimpasan semangat guru, yaitu seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Untuk itu tonton videonya sampai selesai. Tujuan akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu resilience adalah teknologi, critical thinking adalah berpikir kritis dan teknologi, creativity adalah konten dan teknik penceritaan, communication adalah komunikasi efektif, empowered teacher adalah penerapan kelas campuran, collaboration adalah kolaborasi dan dampak. Langkah belajar. Tahap pertama, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tahap ketiga, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Pelajaran 1, Synchronous resilience atau tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah Lenting untuk menyepadankan kata resiliensi atau resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Pelajaran 2, asinkronus, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tapi sebagai keterampilan. Criticalthinking.org mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir atau observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Pelajaran 3, sinkronus, creativity, konten, dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. Praktik ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, membuat rencana. Kedua, mengeksekusi. Ketiga, memasarkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita
kejujuran menjadi faktor yang penting. Pelajaran 4, Synchronous Communication atau komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, dan saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini: keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, permintaan, berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Pelajaran 5, Asynchronous Empowered Teacher atau penerapan kelas campuran. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran? 3 miskonsepsi pembelajaran campuran, 4 ciri pembelajaran campuran, pembelajaran sinkron dan asinkron. Mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? A. Pembelajaran pada level yang tepat atau teaching at the right level. B. Pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran abad ke-21. Materi belajar mandiri. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan tahun 2017, maka Bukik Setiawan tahun 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. Ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Pelajaran 6, Synchronous Collaboration atau kolaborasi dan dampak. Kolaborasi dan dampak untuk menghasilkan proses pembelajaran yang syarat makna di kelas. Selain berfokus pada desain pembelajaran, pengajar dapat melakukan berbagai hal berikut ini. Meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru. Tentunya pengajar harus terus meningkatkan kapasitasnya, terutama terkait metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Saat ini banyak sekali kelas-kelas peningkatan kapasitas untuk pengajar, baik yang diadakan oleh Kemdikbud ataupun oleh pihak lainnya. Membangun komunikasi aktif dengan orang tua siswa. Membangun komunikasi dengan orang tua di masa pembelajaran daring adalah hal penting supaya orang tua dapat turut memberikan dukungan terhadap keseluruhan proses belajar siswa dan hasil belajar bisa lebih efektif. Aktif di komunitas atau perkumpulan sesama pengajar. Komunitas atau perkumpulan pengajar bisa dimanfaatkan pengajar untuk saling berbagi praktik baik terkait belajar mengajar
media belajar tambahan, ataupun sebagai wadah berjejaring.